Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini kita akan membahas bersama mengenai asesmen diagnostik, yaitu khususnya adalah tentang definisi, tentang tujuan, serta tahapan-tahapan pelaksanaannya. Yang pertama adalah definisi. Asesmen diagnostik adalah sebuah asesmen yang dilakukan secara khusus, secara spesifik untuk mengidentifikasi profil para siswa. Profil ini bisa berupa kompetensi, bisa berupa kekuatan, serta kelemahan para siswa. Sehingga ketika sudah diperoleh profil siswa, maka pembelajaran yang akan dilaksanakan itu dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa masing-masing. Ibarat seorang dokter, kita guru ini ibarat seorang dokter. Dokter ketika menerima pasien, maka dokter tidak serta-merta langsung memberikan tindakan, memberikan obat yang sama dengan semua pasiennya. Tentu dokter itu terlebih dahulu mendiagnosa, melakukan tanya jawab, apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi sakitnya. Kemudian dokter itu baru memberikan tindakan dan memberikan sebuah obat. Kita guru juga seperti itu, dituntut untuk seperti itu. Kita tidak serta-merta langsung memberikan materi, memberikan pembelajaran ke siswa kita, tapi kita nanti mendiagnosa dulu apa kelebihannya, apa kekurangan siswa, sehingga nanti pembelajaran yang kita berikan benar-benar sesuai dengan konteks, sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya fungsi dari asesmen diagnostik itu paling tidak ada dua. Yang pertama tadi adalah untuk mengidentifikasi profil siswa. Kita ingin tahu keadaan siswa kita, bagaimana kompetensinya, bagaimana latar belakangnya, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing siswa. Kemudian setelah kita memperoleh profil siswa, maka nanti bisa kita gunakan sebagai rujukan dalam membuat perencanaan pembelajaran sesuai konteks dan kebutuhan siswa. Bapak Ibu tentu semuanya sudah paham bahwasanya salah satu ciri pembelajaran kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks, baik itu konteks sekolah, konteks siswa masing-masing, dan juga konteks budaya setempat. Ketika pembelajaran yang dilaksanakan itu benar-benar sesuai dengan konteks, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan real yang ada di lapangan, maka tentu pembelajaran yang kita lakukan itu nanti akan benar-benar bermakna, akan benar-benar dirasakan oleh siswa, karena memang sesuai dengan kebutuhan serta minat dan kemampuan siswa masing-masing. Kemudian selanjutnya jenis asesmen diagnostik. Berdasarkan pengertian tadi juga bisa kita simpulkan bahwasanya asesmen diagnostik itu ada dua. Yang pertama adalah asesmen diagnostik kognitif dan yang kedua adalah non kognitif. Apa bedanya? Kalau asesmen diagnostik kognitif ini berfungsi untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Bisa berupa materi prasyarat, misalkan kita mau mengajarkan materi perkalian, karena prasyaratnya adalah penjumlahan, maka kita tes dulu materi prasyarat ini sudah dikuasai siswa apa belum. Kalau memang sudah dikuasai, maka tujuan pembelajaran bisa kita susun sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada. Tapi nanti ketika ada sebagian siswa yang sudah menguasai, ada yang belum menguasai, maka tindak lanjut apa yang harus kita lakukan? Nah, tidak serta-merta kita melaksanakan pembelajaran itu sama persis semua siswa satu kelas. Tapi setelah kita nanti mengetahui profil siswa, hasil dari asesmen diagnostik nanti bisa kita lakukan tindak lanjut apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi beberapa siswa yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah asesmen non kognitif. Ini itu berfungsi untuk mengidentifikasi kesejahteraan psikologi siswa, bagaimana keadaan sosial siswa, bagaimana emosi siswa, bagaimana latar belakang siswa, bagaimana gaya belajar, dan juga minat serta hobi siswa.
Kami rasa ini memang benar-benar penting untuk kita lakukan sebagai guru Bapak Ibu. Apalagi di video kemarin sudah kami jelaskan secara detail apa toh pentingnya asesmen diagnostik. Saya yakin Bapak Ibu insya Allah video kemarin itu banyak sekali manfaatnya. Monggo Bapak Ibu yang belum nonton nanti bisa ditonton. Terus kapan toh waktu pelaksanaan asesmen diagnostik ini? Asesmen ini bisa dilakukan dalam 3 rentang waktu. Bisa di awal tahun, bisa di awal materi, atau bisa juga di sebelum kita menyusun modul ajar. Di awal tahun misalnya kita nanti mengidentifikasi rapot siswa itu seperti apa pada tahun sebelumnya. Kita juga bisa mengetahui gaya belajar atau profil siswa yang non-kognitif. Di awal materi nanti kita juga bisa mengidentifikasi khususnya yang ranah kognitif. Materi prasyarat siswa itu bagaimana, terus pelajaran yang akan kita ajarkan itu nanti anak-anak sudah punya gambaran belum, nanti juga kita lakukan di awal materi. Dan yang pasti asesmen diagnostik ini harus dilakukan sebelum menyusun modul ajar, karena tujuan utama asesmen diagnostik ini kan supaya kita mengetahui profil siswa, kemudian kita nanti bisa menyusun tujuan pembelajaran yang sesuai dengan hasil tersebut. Kalau seandainya kita laksanakan setelah menyusun modul ajar, maka sudah dapat hampir bisa dipastikan bahwasanya modul ajar yang kita susun tidak sesuai dengan konteks anak, tidak sesuai dengan kebutuhan anak kita. Kemudian yang terakhir, bagaimana tahap pelaksanaan asesmen diagnostik. Paling tidak ada 5 atau 4. Yang pertama adalah kita menganalisis rapot tahun sebelumnya. Anak itu di pelajaran ini bagaimana, anak ini di pelajaran ini bagaimana, kekuatannya ada di mapel apa, kelemahannya ada di mapel apa. Kemudian yang kedua, kita nanti juga mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Materi yang akan kita ajarkan itu materi tentang apa, yang dibutuhkan prasyaratnya itu apa, tujuan-tujuan pembelajarannya itu apa. Nah, ini juga kita susun karena nanti kita akan melaksanakan asesmen diagnostik yang kognitif, yang berhubungan dengan pengetahuan. Kemudian yang terakhir, setelah kita sudah punya instrumen penilaiannya, sudah punya instrumen asesmennya, maka kita tinggal melaksanakan sesuai jadwal yang kita susun. Dan hasilnya nanti juga kita olah, kita merencanakan tindak lanjut. Nah, contoh konkretnya seperti apa, instrumennya seperti apa, ini sudah kami siapkan, tapi akan kami sajikan di video yang akan datang. Jangan lupa di like Bapak Ibu, di subscribe, semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.